punya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, saya bertanya ini ya, saya bukan sombong ya. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Tapi sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marabar Serapion. Bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh. Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Karena kita punya datanya semua. Gitu. Ini upaya toleransi. Membiarkan. Saya tidak suka lihat orang, kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus. Bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Wong berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Bawa pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman muslim. Teman-teman muslim betul. Bawa pohon kurma. Bawa pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Di kandang domba, di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Baik, sumber berikutnya ada Publius atau Gaius atau Cornelius Tacitus yang hidup sekitar tahun 56 sampai 117 Masehi, adalah seorang senator dan penulis sejarah kerajaan Romawi. Sejumlah tulisannya yang ditemukan termasuk dua karya besarnya, Annals dan Historis, meliput zaman pemerintahan Kaisar Romawi Tiberius, Claudius, Nero, dan pada zaman 4 kaisar. Karya ini meliputi sejarah kerajaan Romawi mulai dari matinya Kaisar Agustus tahun 14 Masehi sampai kematian Kaisar Domitian tahun 96. Ia adalah sahabat pena Plinius yang muda. Salah satu tulisannya yang saat ini banyak dikenal adalah Annals, buku 15, pasal 44 yang ditulis tahun 116. Tetapi ada juga yang mengatakan sekitar tahun 112 sampai 113 Masehi, ditulis 86 tahun setelah klaim penyaliban, di mana terdapat satu bagian mengenai Kristus, Pontius Pilatus, dan pembunuhan massal terhadap orang-orang Kristen setelah kebakaran 6 hari yang menghanguskan sebagian besar kota Roma di bulan Juli tahun 64 Masehi yang disulut oleh Kaisar Nero. Baik, mari kita kritisi. Dari penjelasan di atas, jelas Tacitus lahir 26 tahun setelah klaim penyaliban Yesus dan menulis Annals 60 tahun setelah klaim penyaliban Yesus. Adapun karir jabatan Tacitus, menjadi pejabat di berbagai provinsi dari tahun 89 sampai 93 Masehi atau 59 sampai 63 tahun setelah klaim penyaliban, dan menjadi konsul Suffex tahun 97 saat menjadi senator atau sekitar 67 tahun setelah klaim penyaliban. Kemudian pada tahun 100 bersama sahabatnya Plinius yang muda, ia menjadi jaksa penuntut untuk Marius Priscus, prokonsul Afrika, dengan tuduhan korupsi. Priscus diputuskan bersalah dan dihukum ke pembuangan. Nah, ini sekitar 70 tahun setelah klaim penyaliban. Di saat absen dari politik dan hukum, ia menyelesaikan dua karya besarnya, Historis dan Annals, pada tahun 112 atau 113 atau sekitar tahun 82 sampai 83 tahun setelah klaim penyaliban. Ia diangkat untuk jabatan tertinggi bagi orang sipil, yaitu Gubernur Provinsi Romawi untuk Asia di sebelah barat Anatolia yang tercatat dalam prasasti di Milasa. Tacitus waktu terjadi kebakaran Roma berusia 7 tahun. Waktu dia menulis tentang Yesus, dia adalah gubernur provinsi Asia dan sebagai anggota lingkar dalam Roma, bertentangan dengan data di atas, di mana disebutkan Tacitus menulis dua karyanya ketika ia absen dari politik dan hukum. Setelah itu baru menjadi gubernur. Nah, muncul pertanyaan lagi nih. Dari mana Tacitus mengetahui Yesus disalibkan di masa Pontius Pilatus? Mari kita cek lagi kutipannya ya.
Disebut Kristen oleh masyarakat. Kristus, orang yang menjadi asal dari nama itu, menderita hukuman ekstrim dalam pemerintahan Tiberius di tangan seorang prokurator kita, Pontius Pilatus, dan tahayul yang sangat menyesatkan seperti telah diteliti saat ini menyebar lagi tidak hanya di Yudea. Sumber pertama kejahatan ini tetap juga di Roma, by Tacitus. Nah, pengetahuan Tacitus tentang Yesus hanya sepenggal pernyataan di atas. Ini menunjukkan Tacitus tidak memiliki sumber apapun tentang Yesus. Pengetahuannya tentang Yesus sangat-sangat minim. Jika ia mendapat sumber valid, niscaya ia akan menerangkan tentang Yesus lebih dari penggalan kalimat tadi. Ada dua kemungkinan dari mana Tacitus mengetahui Kristus disalibkan di masa Pontius Pilatus. Pertama, Tacitus tinggal di Eropa yang menjadi wilayah Romawi dan dia juga pernah menjadi gubernur Asia. Pada masa akhir abad pertama Masehi kekristenan, Paulus dan gerejanya sudah berkembang di Turki hingga Roma, di Korintus, Kolose, Roma, dan seterusnya. Ia biasa mendengar umat Kristen Paulus mengulang-ulang klaim yang menjadi keyakinan mereka, yakin Yesus disalib di masa Pontius Pilatus, dan itu biasa didengar Tacitus. Maka ketika ia menulis annalsnya tahun 116, ketika menjelaskan kebakaran Roma dan penganiayaan Kristen, dia mendeskripsikan pendiri aliran itu dari apa yang sering ia dengar tentang klaim Kristen disalib masa Pontius Pilatus. Nah, kedua, Tacitus mengetahui Yesus disalib dengan bukti-bukti dari non-Kristen, tapi sayangnya sampai kini klaim itu tidak ada buktinya. Tidak ada satupun manuskrip arsip dari kantor-kantor Kekaisaran Romawi kuno yang dapat kita temukan sampai saat ini untuk menguatkan bahwa pengetahuan Tacitus itu didapat dari sumber-sumber non-Kristen. Bahkan arsip pengadilan Pilatus bagi penyaliban Yesus pada kantor-kantor Romawi dan lainnya sudah dicari tapi tidak pernah ditemukan. Nah loh, pada abad ke-19, seorang cendekiawan terkemuka, Rabbi Weiss, mencari catatan-catatan pengadilan Pilatus yang masih ada untuk mencari bukti persidangan ini, tetapi dia tidak menemukan apapun. Dan jika klaimnya Tacitus mengambil kesaksian tentara Romawi dan Yahudi yang menyalib Yesus, itu pun lemah. Tidak ada bukti apapun tentang klaim itu. Kita tidak tahu kemana tentara Romawi dan Yahudi yang menyalib Yesus setelah itu, jika penyaliban itu memang ada. Dan Tacitus menulis Annals tahun 116 Masehi, rentang 86 tahun setelah klaim penyaliban. Dan saksi-saksi yang diklaim melihat penyaliban Yesus tidak pernah terekam sejarah manapun. Tampak kutipan Tacitus di atas tidak membahas Yesus disalib secara khusus, tetapi inti bahasan utama Tacitus adalah penganiayaan orang-orang Kristen oleh Kaisar Nero. Tacitus membahas penganiayaan orang-orang Kristen dan Tacitus mengidentifikasi nama sekte Kristen bermula dari nama Kristus yang menderita hukuman ekstrim pada masa Tiberius di bawah prokurator Pontius Pilatus. Nah, sebenarnya pembahasan tentang Tacitus ini masih panjang ya, tapi cukup itu dulu lah. Sisanya akan saya keluarkan ketika ada apologet Kristen yang bisa membantah data histori saya. Ditunggu ya. Nah, jadi kesimpulannya, sumber-sumber eksternal yang disebutkan oleh Elia ini, baik itu Tacitus, Flavius Josephus, Talmud Babilonia, Plinius Muda, Lucianus dari Samosata, Marabar Serapion, dan lain sebagainya, ini tidak lain berdasar karena ditelaah mereka tidak secara spesifik membahas penyaliban Yesus, tapi kalau saya simpulkan mereka hanya tertuju kepada sosok Yesus. Dan adapun yang menyinggung penyaliban ini pun aneh karena tidak ada dasar bukti seperti kasus TF yang ditulis oleh Flavius Josephus yang ternyata tulisan TF itu tidak ada dan tidak pernah ditulis. Dan jujur ya, ironisnya dari pandangan perspektif Elia dan habitatnya ini adalah selalu menyudutkan pandangan Islam dalam hal penyaliban Yesus sampai rela mengumpulkan sumber-sumber eksternal alias sumber dari non-Kristen yang buktinya tidak valid untuk membuktikan bahwa peristiwa penyaliban itu memang terbukti terjadi. Padahal jika mereka sadar, Islamlah yang mengiyakan atau membenarkan adanya peristiwa penyaliban itu. Yang berbeda hanya sosok yang disalibkan.
istilahnya maaf, apakah mereka terlalu buta untuk melihat hal itu akibat kebencian mereka terhadap Islam? Atau karena memang SDM mereka hanya segitu ya? Oke lah, lanjut. Sekarang kita masuk pembahasan tempat kelahiran Yesus atau Isa Al-Masih. Jika pendapat Elia mengatakan dasar Yesus dengan Isa Al-Masih itu berbeda hanya karena dari segi histori tempat kelahirannya berbeda, saya rasa Anda perlu belajar lagi deh. Dan argumen Anda itu terlalu dini dan instan. Entah karena Anda hanya tertuju dengan satu histori atau karena malas mencari alias masa bodoh karena alasan toleransi. Dalam keyakinan Islam, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di bawah pohon kurma. Nah, ini informasinya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 35 sampai 37. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Maka tak kala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya, serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada syaitan yang terkutuk." Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Nah, jadi ayat-ayat tersebut mengisahkan bahwa Maryam ibunda Isa tinggal di Baitul Maqdis di Yerusalem untuk berkhidmat sebagai hamba yang soleh terhadap Tuhan, karena Hana atau Ana ibunda Maryam telah menasarkan anaknya sebelum lahir. Nah, jadi jelas ya setting tempatnya di Baitul Maqdis, Yerusalem. Nah, selanjutnya mari kita ke ayat-ayat yang mengisahkan ketika Maryam mengandung sampai melahirkan Nabi Isa. Ini dikisahkan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 16 sampai 25. "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami atau Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia atau Maryam berkata, 'Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.' Dia atau Jibril berkata, 'Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu berupa seorang anak laki-laki yang suci.' Dia atau Maryam berkata, 'Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina.' Dia atau Jibril berkata, 'Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.' Maka dia atau Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Diam atau Maryam berkata, 'Wahai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan.' Maka dia atau Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, 'Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.' Saya akan perjelas ayat-ayat tersebut dengan kalimat versi saya ya. Dari ayat-ayat tersebut, ketika Jibril datang menemui Maryam dan berkata bahwa Maryam akan mengandung seorang anak laki-laki, Maryam kebingungan karena khawatir dianggap sebagai pezina, karena dia dapat mengandung tanpa adanya suami. Dalam hal ini Maryam belum menikah.
Maka karena kekhawatiran Maryam, akhirnya dia mengasihkan diri dari keluarganya ke suatu tempat yang jauh di sebelah timur Baitul Maqdis. Nah, dalam ayat-ayat itu juga Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, di mana tempat itu Allah menjadikan anak sungai agar Maryam dapat minum dari dahaganya dan juga untuk anaknya. Nih ceritanya setelah Maryam sampai dan melahirkan di situ, kemudian bersandar di bawah pohon kurma ya. Dan karena itu Maryam pun juga memakan kurma tersebut dengan menggoyang-goyangkan pohon kurma agar dapat menyusui anaknya, yakni Nabi Isa alaihissalam. Nah, perhatikan kata-kata berikut. Tempat yang jauh di sebelah timur Baitul Maqdis, tempat yang rendah, ada anak sungai dan juga pohon kurma. Pertanyaannya, di manakah tempat itu? Dalam peta Israel kuno tersebut yang telah diberi tanda, kita bisa melihat Yerusalem atau Baitul Maqdis, tempat mula-mulanya Maryam menetap dan berhikmat kepada Tuhan. Dan selanjutnya di sebelah timur dari Yerusalem terdapat kota Bet-Peik atau Betani, di mana tempat inilah malaikat Jibril memberikan kabar kepada Maryam bahwa beliau akan mengandung Nabi Isa. Dan setelah itu dari kota Bet-Peik jauh ke sebelah timur lagi kita akan melihat kota Yeriko. Di peta tersebut terdapat anak sungai yang mengalir ke sungai Yordan. Malaikat Jibril menyeru Maryam dari tempat yang rendah. Nah, perlu diketahui bahwa daerah Laut Mati atau Dead Sea ini merupakan titik terendah di bumi, sekitar 430,5 meter atau sekitar 1412 kaki di bawah permukaan laut. Laut Mati adalah danau hipersalin atau sangat asin yang merupakan salah satu keajaiban alam. Laut Mati adalah danau yang terlihat megah dan misterius dengan air biru cemerlang. Terdapat kristal garam yang menonjol keluar dan bukit-bukit berwarna keemasan di sekitarnya. Nah, jadi kalau kita ingat sejarah, di sini pula lah dulunya kaum Sodom tinggal, di mana Allah menjungkir balikkan tempat tinggal mereka karena kelakuannya. Maka tidak heran jika Dead Sea merupakan titik terendah di dunia. Nah, lalu ayat tersebut juga mengatakan pohon kurma. Yeriko memiliki tanah yang subur dan memiliki hasil bumi yang cukup melimpah. Di antaranya buah kurma, buah tin, pisang, jeruk, mangga, serta sayuran yang berkualitas baik. Di sepanjang perjalanan banyak terlihat pohon-pohon kurma sepanjang mata memandang. Nah, kurma Yeriko memiliki tekstur yang berbeda dengan kurma dari tempat lain. Rasanya lebih legit, tidak terlalu manis, lebih empuk dan bentuknya lebih besar. Sampai sekarang Yeriko dikenal sebagai penghasil kurma terbaik dan terbesar. Hal ini pun bisa kita dapatkan dalam Alkitab. Nah, ini terdapat dalam Hakim 1 pasal 16 yang berbunyi, keturunan Hobab ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Ternyata kota Yeriko ada di ujung utara padang gurun Yehuda, dan kota Yeriko inilah yang pada masa itu disebut sebagai kota pohon kurma. Disinilah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Gitu ya. Baik, sekarang mari kita beralih ke tempat kelahiran Yesus menurut perspektif Kristen. Masuk. Dalam keyakinan Kristen, tempat kelahiran Yesus terdapat dalam Matius 2 pasal 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, dan klaim Yesus lahir di kandang domba berdasarkan Lukas 2 pasal 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dimungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Juga terdapat dalam Lukas 2 pasal 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Silahkan Anda baca satu perikop atau ditelaah Lukas 2 sampai pasal 29 saja ya. Nah, ada yang hal ironis dari kisah tersebut. Pada pasal ketiga, Yusuf dan Maria pulang di kotanya sendiri. Kalau pulang di kampungnya sendiri, tentu ada banyak keluarga, kerabat, saudara, sahabat, maupun teman. Apalagi ini merupakan perintah wajib dari kaisar, agar seluruh orang mendaftarkan dirinya di kotanya masing-masing. Jadi ada reuni akbar dalam setiap kampung, karena saat itu ada sensus ya. Pertanyaan sederhana,
Mana mungkin Maria melahirkan anaknya di kandang dengan alasan tidak ada tempat? Apakah orang-orang tidak punya perasaan dengan orang hamil? Tentu dengan mudah menyuruh yang lain untuk pindah ke ruang lain agar Maria bisa bersalin. Kan gitu. Poin berikutnya, Yusuf berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Orang bisa saja keluarga raja, tetapi belum tentu keturunan raja. Namun Yusuf keluarga dan keturunan Raja Daud. Semiskin-miskinnya Yusuf dan sehina-hinanya Yusuf, pasti Yusuf orang yang terhormat dan terpandang di kotanya sendiri. Siapa yang tidak tahu Raja Daud? Mana mungkin Yusuf tidak punya rumah layak gitu loh, sehingga harus menaruh Maria bersalin di kandang. Bukankah Yusuf keluarga bangsawan? Poin berikutnya, dibungkus kain lampin dan ditaruh di palungan. Nah, inilah kata yang dijadikan dasar kalau Yesus dilahirkan di kandang. Padahal palungan bisa saja diambil dari kandang, dan bisa saja palungan itu hanyalah istilah box bayi yang menyerupai palungan tempat makan domba. Untuk menjawab fakta ini, jangan lupakan fakta di atas. Kata dalam ayat ini, Yesus ditaruh di palungan. Tidak pernah ada ayat yang bahwa mengatakan Maria melahirkan Yesus dalam kandang. Yang ada, Yesus dibaringkan di palungan, yang artinya bisa saja palungan diambil, bisa saja box seperti palungan. Pertanyaan, kenapa harus ditaruh di palungan? Jawabnya, palungan sebagai tanda khusus untuk para gembala. Nah, ini bisa dilihat di pasal 12 dan 16 ya. Sama halnya orang Majus diberi tanda bintang di langit oleh Tuhan. Kalau Yesus dilahirkan di kandang, tentunya malaikat Tuhan akan berkata, masuklah ke kandang si Anu. Tapi malaikat tidak berkata demikian. Secara konteks, palungan merupakan gambaran Yesus kelak akan berkorban sebagai makanan yang dilambangkan dalam perjamuan kudus. Karena Yesus mengorbankan darah dan dagingnya buat domba-dombanya. Domba di sini istilahnya orang yang percaya. Nah, poin berikutnya, tidak ada penginapan. Apakah kalau tidak ada penginapan berarti tidak ada rumah lainnya? Bukankah Yusuf pulang ke kampungnya? Apakah orang di Bethlehem tempat Yusuf orang-orangnya jahat, menolak Maria lalu menyuruh ke kandang domba? Tidak ada ayatnya yang mengatakan bahwa masyarakat Bethlehem menolak Maria dan Yusuf. Mana mungkin keluarga dan keturunan Raja Daud ditolak saat bersalin? Kalaupun penginapan penuh, pasti masih ada tempat keluarga, sahabat, teman, ataupun orang lain yang peduli, yang membuka rumahnya untuk bersalin. Nah, di bagian kitab lain, Matius 2 pasal 11, dikatakan orang Majus masuk ke rumah, bukan masuk ke kandang. Hanya keluarga rajalah yang tamunya orang terhormat. Nah, sekarang begini nih, ada pendapat yang mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Tempat yang dimaksud adalah di menara kawanan domba atau kita biasa kenal dengan Migdal Eder. Dan ini pula yang dikatakan oleh Elia. Menara atau bangunan ini didirikan di suatu tempat di dekat Bethlehem, Efrata, tidak jauh dari Yerusalem. Yerom atau Hieronymus mencatat lokasi persis Migdal Eder atau menara kawanan domba. Letaknya kurang lebih 1000 langkah atau sekitar 1,6 km atau 1 mil dari Yerusalem. Sesuai dengan pengharapan mesianis Yahudi, tampaknya yang dimaksudkan Lukas dengan padang gembala itu bukan padang gembala biasa, tetapi menunjuk kepada Migdal Eder atau menara kawanan domba yang disebut dalam Kejadian 35 pasal 21 maupun Mika 4 pasal 8. Dalam Kejadian 35 pasal 16-22 dikisahkan tentang kematian Rahel pada waktu melahirkan Benyamin yang lalu dikuburkan di jalan ke Efrata, yaitu di Bethlehem. Dalam tulisannya khususnya Kisah Para Rasul, keterangan Lukas ternyata dibuktikan sangat tepat oleh para arkeolog. Dalam kaitan dengan saat kelahiran Kristus, Lukas menulis di daerah-daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ini bisa dibaca di Lukas 2 pasal 8. Menurut Eusebius dari Kaisaria tahun 265 sampai 340, sejarawan gereja, Migdal Eder yang terletak 1000 kaki dari Bethlehem, tempat para gembala menerima berita kelahiran Yesus. Tempat ini sama dengan Migdal Eder yang disebutkan dalam Kejadian 35 pasal 21.
Nah, ada yang masih ingat gereja Nativity? Jadi gereja Nativity di Yerusalem inilah dipercayai sebagai tempat lahirnya Yesus yang dulunya adalah Migdal Eder. Para arkeolog telah menemukan bak-bak besar yang dipahat pada bongkahan-bongkahan batu kapur dan berukuran kira-kira 0,9 meter, panjangnya 0,5 meter, lebarnya dan 0,6 meter dalamnya. Bak-bak ini diperkirakan berfungsi sebagai palungan. Ada juga kemungkinan seperti pada masa-masa belakangan ini, palungan dipahat pada dinding batu gua-gua yang digunakan sebagai tempat bernaung binatang. Origen dari Alexandria pada tahun 184 sampai 253 Masehi menulis bahwa Yesus Kristus dilahirkan di sebuah gua di Bethlehem yang dapat dikunjungi pada zamannya. Nah, ini terdapat dalam Origen dari Alexandra kontra Celsum Book 1 chapter 51 248 AD. Nah, siapakah yang mencetuskan pertama kali membangun gereja Nativity dan diklaim yang menemukan tempat kelahiran Yesus tersebut? Dia adalah Helena, ibunda dari Kaisar Konstantinus pada tahun 326 dan diresmikan pada tanggal 31 Mei 339. Perlu digarisbawahi dalam hal ini bahwa Helena menemukan tempat kelahiran Yesus ini berdasarkan tradisi, dan pasti jawabannya rata-rata hanya berdasar kepada tradisi. Karena mengingat tidak ada lagi data pendukung histori mengenai penemuan Saint Helena tersebut, itulah sampai saat ini di kalangan Kristen sendiri masih terjadi perdebatan tentang tempat kelahiran Yesus. Baik lokasi sebenarnya kelahiran Yesus adalah kandang ternak di dalam rumah, kandang terpisah, atau menara yang dipakai untuk melindungi anak domba, Alkitab sudah menjelaskan bahwa Yesus Kristus Sang Anak Allah dilahirkan dalam kondisi sederhana di kota Bethlehem. Nah sekarang begini, di mana letak kota Nazaret yang dimaksud oleh Lukas 1 pasal 26 ini? Sebab perlu Anda ketahui bahwa kota Nazaret sebenarnya baru ada setelah abad kedua Masehi. Itulah mengapa di Perjanjian Lama tidak pernah disebut-sebut kata Nazaret. Menurut beberapa sumber, saat Yesus masih hidup, ada dua kota bernama Bethlehem. Satu di Yudea dan satunya lagi dekat kota yang sekarang disebut Nazaret. Nah, perhatikan peta berikut. Ketika kita melihat peta ini, sekilas menunjukkan arah ke timur dari Bethlehem Galilea ke daerah yang sekarang disebut Nazaret. Berhubung tidak ada peta yang benar-benar pasti, bisa saja arah dari Bethlehem Galilea ke Nazaret yang sebenarnya adalah timur, bukan agak ke tenggara seperti yang Al-Quran katakan. Menurut data arkeolog, Bethlehem di Yudea tidak berfungsi sebagai kota antara abad 7 sampai 4 sebelum Masehi, di mana di sana terdapat bahan zaman besi kuno tahun 1200 sampai 550 sebelum Masehi, dan banyak material dari abad ke-6 tapi tidak dari abad 1 sebelum Masehi atau abad 1 Masehi. Kilton Bruce, penulis Rabi Yesus, berkomentar, Bethlehem dalam bahasa Ibrani berarti rumah roti, nama yang umum untuk pemukiman dengan industri rumahan penghasil tepung yang baik dibandingkan dengan yang biasa digunakan oleh orang Israel sehari-hari. Tahun 1975 di antara pengap dan berdebunya perpustakaan Universitas di Cambridge, untuk pertama kalinya saya mengetahui tentang Bethlehem, Galilea, dekat Nazaret, dari sebuah studi yang tidak jelas tentang Talmud yang diterbitkan pada abad ke-19. Saya terkejut dengan kelangkaan literatur tentang tempat ini dalam studi Perjanjian Baru sebagai situs yang diperkirakan sebagai tempat kelahiran Yesus, terutama sejak Bethlehem Utara disebutkan dalam Alkitab Ibrani, tepatnya dalam Yosua 19 pasal 15. Namun, penggalian arkeologis menunjukkan bahwa Bethlehem di Galilea adalah situs abad pertama yang hanya berjarak 12 km dari Nazaret, sehingga pandangan lama saya dapat dikesampingkan. Ada alasan yang masuk akal untuk menduga bahwa Bethlehem yang dimaksud oleh Matius ada di Galilea. Sedangkan Aviram Osri, seorang arkeolog senior Israel Antiquities Authority, menulis dalam salah satu majalah arkeologi, para teolog sering mempertanyakan kisah Alkitab tentang kelahiran Yesus di Palungan, dan sekarang para arkeolog juga melakukan hal yang sama.
basis data yang luas dari Israel Antiquities Authority atau disingkat IAA menggambarkan Bethlehem sebagai situs kuno dengan materi zaman besi dan gereja-gereja abad keempat dan menghubungkan bangunan Bizantium dengan abad pertengahan. Tetapi tidak ada informasi lengkap untuk barang antik dari periode Herodian, yaitu masa kelahiran Yesus. Ini bisa lihat ya di Matius 2 pasal 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Nah, jika sejarah Yesus yang benar-benar lahir di Bethlehem, tambah Osri, itu kemungkinan besar Bethlehem Galilea, tidak di Yudea, beberapa mil dari rumah Yusuf dan Maria, sebagai lawan dari tempat berpenghuni hampir 100 mil dari rumah. Afiram Oziri menambahkan, saya belum pernah mempertanyakan asumsi bahwa Yesus lahir di Bethlehem di Yudea, tapi di awal tahun 1990-an, sebagai seorang arkeolog yang bekerja untuk IAA, saya dikontrak untuk melakukan penggalian penyelamatan beberapa proyek sekitar pembangunan dan infrastruktur dalam masyarakat pedesaan kecil di Galilea. Ketika saya mulai bekerja, beberapa orang yang tinggal di sekitar lokasi mengatakan kepada saya, bagaimana Yesus benar-benar lahir di sana, bukan di selatan. Penasaran, saya meneliti bukti arkeologis bagi Bethlehem di Yudea pada zaman Yesus dan tidak menemukan apa-apa. Ini sangat mengejutkan karena sisa-sisa Herodian harus menjadi hal pertama yang harus ditemukan. Apa yang bahkan lebih mengejutkan adalah para arkeolog telah menemukan apa yang saya temukan selama 11 tahun ke depan, penggalian di situs pedesaan kecil Bethlehem, Galilea. Yesus bukan lahir di Nazaret, tapi di desa kecil bernama Bethlehem Galilea, dekat apa? Dekat Yeriko. Nah, silahkan pemirsa yang menilai dan menelaah secara pelan-pelan ya. Saya rasa cukup dan kuat untuk kali ini adalah ilmu agama di dalam otak kafir bodoh itu bagaikan butiran rinso antinoda, sekali kucek langsung hilang. Akhirul kalam, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.